Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bertemu dengan saya Syarkia dengan nomor induk mahasiswa 19111000101, mahasiswi Universitas Nurul Jadid Prodi Piaut semester 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Sri Astuti Andayani, SCAP MKes, dengan judul Penilaian Status Gizi. Sebelumnya, kami akan menjabarkan apa arti gizi itu. Gizi dikenal di Indonesia sejak tahun 1950-an. Gizi berasal dari bahasa Inggris nutrition, artinya nutrisi, yang berarti hubungan antara makanan dan kesehatan. Persagi 2009. Yunia Stuti di dalam sumber buku yang dikarang oleh Yunia Stuti 2007 halaman 1, gizi itu berasal dari bahasa Arab, kata ghidha, yang artinya makanan. Sedangkan menurut Persagi 2009, gizi itu adalah sari makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Lain halnya dengan WHO. WHO menafsirkan gizi itu adalah pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Ini bersumber dari buku yang dikarang oleh Yunia Stuti 2007 halaman 3. Pengertian gizi menurut Sunardi 2002 adalah merupakan elemen yang ada pada makanan dan dapat dimanfaatkan secara langsung dalam tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat yang terkandung di dalam gizi, dalam kesempatan ini kami akan menjabarkan ada 8 zat yang terkandung di dalam gizi. Yang pertama yaitu air. Air merupakan bagian terpenting dari setiap sel tubuh sebagai pembangun struktur tubuh itu sendiri. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, yang artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Jadi, menurut Al-Quran, air adalah sumber kehidupan. Zat gizi nomor 2 yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini terbentuk dari unsur karbon, oksigen, dan hidrogen yang berperan untuk mengatur metabolisme tubuh. Karbohidrat ini banyak terkandung di dalam nasi, jagung, ubi jalar, singkong, terigu, sagu, roti, mie, dan lain-lain. Kalori merupakan energi utama bagi manusia agar dapat beraktivitas. Kalori tinggi ini terdapat pada kacang-kacangan, alpukat, ubi jalar, nasi, dan lain-lain. Selanjutnya, mineral. Mineral berfungsi untuk membangun tulang dan gigi, bertanggung jawab pada kontraksi otot, impuls saraf, kerja jantung. Mineral berada pada garam dapur, semua makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin berguna untuk membantu mengatur metabolisme tubuh, mencegah penyakit kronis, dan memelihara nafsu makan. Vitamin banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya yaitu protein, berfungsi untuk pembentukan sel tubuh dan membuat antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Protein ini banyak terdapat pada daging, baik itu daging sapi, ayam, ikan, telur, tahu, tempe, oncom, dan lain-lain. Lipida atau yang disebut dengan lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, melindungi kesehatan tubuh, serta membantu otak bekerja lebih baik. Lemak ini terdapat pada minyak, margarin, mentega.
Selanjutnya yang terakhir yaitu serat. Serat berguna untuk memperlancar sistem pencernaan, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol kadar gula darah, dan mencegah penyakit. Serat banyak terkandung pada sayuran dan buah-buahan. Asupan gizi yang dibutuhkan anak setiap harinya itu berbeda. Di sini kami akan menjabarkan cuma di dalam usia balita, yaitu usia 1 sampai 3 tahun dan 4 sampai 6 tahun. Gizi yang harus dikonsumsi oleh anak usia 1 sampai 3 tahun adalah yang pertama protein. Protein ini setiap harinya harus dikonsumsi sebanyak 26 gram. Nomor 2 itu lemak 44 gram, karbohidrat 155 gram, serat 16 gram, air 1200 gram. Anak yang berusia 4 sampai 6 tahun membutuhkan protein 35 gram setiap harinya, lemak 62 gram, karbohidrat 220 gram, serat 22 gram, air 1500 gram. Timbulnya masalah gizi. Masalah gizi diartikan sebagai kesenjangan antara keadaan gizi yang diharapkan dengan keadaan gizi yang ada tidak sesuai. Seseorang yang sangat kurus ingin mempunyai badan yang gemuk. Begitu juga sebaliknya. Seseorang yang memiliki badan yang gemuk akan berusaha untuk melangsingkan tubuhnya, tentu dengan mengurangi asupan makanannya. Sehingga seseorang yang mempunyai berat badan yang ideal akan berpenampilan menarik dan tidak mudah sakit. Ada beberapa masalah yang timbul berkaitan dengan masalah gizi. Yang pertama yaitu gangguan pemanfaatan zat gizi. Pemanfaatan zat gizi dalam tubuh dari makanan tergantung dari jumlah zat gizi yang dikonsumsi dan gangguan pemanfaatan zat gizi dalam tubuh. Menurut Al-Mathir 2010, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pemanfaatan zat gizi oleh tubuh, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer adalah faktor asupan makanan yang dapat menyebabkan zat gizi tidak cukup atau berlebihan. Hal ini disebabkan oleh susunan makanan yang dikonsumsi tidak tepat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Seperti pertama, kurangnya ketersediaan makanan dalam keluarga, sehingga keluarga tidak memperoleh makanan yang cukup untuk dikonsumsi anggota keluarga. Yang nomor 2 yaitu kemiskinan. Ketidakmampuan keluarga untuk menyediakan makanan yang cukup bagi anggota keluarganya. Kemiskinan ini berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lingkungannya. Yang ketiga yaitu pengetahuan yang rendah terhadap pentingnya zat gizi untuk kesehatan. Karena ketidaktahuan tentang pentingnya zat gizi, meskipun mereka berkecukupan untuk menyediakan makanan yang mempunyai zat gizi tinggi, mereka lebih mengutamakan menyediakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan makanan. Misalnya, lebih mengutamakan membeli perhiasan, mainan, kendaraan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kebiasaan makan yang salah, termasuk adanya pantangan pada makanan tertentu. Kebiasaan ini terbentuk karena kesukaan pada makanan tertentu. Misalnya, seseorang sangat suka dengan makanan jeroan. Hal ini akan menjadi kebiasaan dan akan mempunyai efek buruk pada status gizinya. Faktor yang kedua yang mempengaruhi pemanfaatan zat gizi dalam tubuh adalah faktor sekunder. Faktor sekunder ini seperti gangguan pada pencernaan makanan. Gangguan pada pencernaan makanan ini seperti gangguan pada gigi geligi, alat cerna atau enzim, yang menyebabkan makanan tidak dapat dicerna dengan sempurna, sehingga zat gizi tidak dapat diserap dengan baik, sehingga kebutuhan tubuh tidak terpenuhi. Gangguan penyerapan zat gizi, seperti parasit atau gangguan obat-obat tertentu.
Anak akan menderita cacing perut, akan menderita kekurangan gizi, karena cacing memakan zat gizi yang dikonsumsi anak. Akibatnya, anak tidak dapat tumbuh dengan baik. Faktor sekunder yang nomor 3, gangguan pada metabolisme zat gizi. Umumnya, gangguan pada liver, penyakit kencing manis, atau penggunaan obat-obat tertentu yang menyebabkan pemanfaatan zat gizi terganggu. Yang terakhir yaitu gangguan ekskresi. Gangguan ekskresi ini mengakibatkan terlalu banyak kencing atau banyak mengeluarkan keringat yang dapat mengganggu pada pemanfaatan zat gizi. Timbulnya masalah gizi menurut teori UNICEF, terdapat banyak faktor yang menimbulkan masalah gizi. Konsep yang dikembangkan oleh UNICEF tahun 1990 bahwa masalah gizi disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor langsung atau penyebab langsung. Penyebab langsung ini menimbulkan kurangnya asupan makanan atau kurangnya asupan gizi dan penyakit. Seseorang yang asupan gizinya kurang akan mengakibatkan rendahnya daya tahan tubuh yang dapat menyebabkan mudah sakit. Sebaliknya, pada orang sakit akan kehilangan gairah untuk makan. Akibatnya, status gizi menjadi berkurang. Jadi, asupan gizi dan penyakit mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Kurangnya asupan gizi disebabkan oleh kurangnya kesediaan pangan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Juga disebabkan oleh perilaku atau pola asuh orang tua terhadap anak yang kurang baik. Dalam rumah tangga sebetulnya tersedia cukup makanan, tetapi distribusi makanan tidak tepat. Misalnya orang tua lebih mementingkan membelikan perhiasan dibandingkan untuk menyediakan makanan bergizi. Tingginya penyakit disebabkan oleh kurangnya pelayanan kesehatan dan lingkungan tidak sehat pada masyarakat. Juga disebabkan oleh pola asuh orang tua terhadap anak kurang baik. Misalnya, anak dibiarkan bermain pada tempat yang kotor. Ini adalah penyebab tidak langsung. Manifestasi kurangnya gizi dan penyakit ini mewujudkan status gizi dan kematian. Masalah yang timbul berkaitan dengan masalah gizi yang ketiga adalah dampak asupan gizi. Dampak asupan gizi yang pertama adalah akibat gizi kurang. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tubuh manusia akibat asupan gizi kurang ini, yaitu berdampak pada pertumbuhan. Pertumbuhan anak tidak dapat tumbuh secara optimal dan pembentukan otot terhambat apabila gizinya berkurang. Anak-anak yang berasal dari lingkungan keluarga yang status sosial ekonomi menengah ke atas, rata-rata mempunyai tinggi badan lebih daripada anak-anak yang berasal dari sosial ekonomi rendah. Dampak yang nomor 2 yaitu produksi tenaga. Produksi tenaga ini dapat menyebabkan kekurangan tenaga untuk melakukan aktivitas. Orang akan menjadi malas, merasa lelah, dan produktivitasnya menurun. Dampak yang ketiga yaitu pertahanan tubuhnya. Kalau pertahanan tubuh ini sudah menurun, mengakibatkan anak mudah terserang penyakit, seperti pilek, batuk, diare, atau penyakit infeksi yang lebih berat. Menurut WHO, 2002 menyebutkan bahwa gizi kurang mempunyai peran sebesar 54% terhadap kematian bayi dan balita. Hal ini menunjukkan bahwa gizi mempunyai peran yang sangat besar untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian khususnya pada bayi dan balita. Dampak yang nomor 4 yaitu struktur dan fungsi otak.
Kekurangan gizi pada waktu janin dan usia balita dapat berpengaruh pada pertumbuhan otak karena sel-sel otak tidak dapat berkembang. Sri Astuti 2007 mengatakan bahwa otak mempunyai pertumbuhan yang optimal pada usia 2-3 tahun. Setelah itu menurun dan selesai pertumbuhannya pada usia awal remaja. Kekurangan gizi berakibat terganggunya fungsi otak secara permanen yang menyebabkan kemampuan berpikir setelah masuk sekolah dan usia dewasa menjadi berkurang. Sebaliknya, anak yang gizinya baik, pertumbuhan otaknya optimal, setelah memasuki usia dewasa memiliki kecerdasan yang baik. Yang terakhir yaitu dampaknya pada perilaku. Anak memiliki perilaku tidak senang, cengeng, dan pada stadium lanjut, anak bersifat apatis. Demikian juga pada orang dewasa, akan menunjukkan perilaku tidak tenang, mudah emosi, dan tersinggung. Dampak asupan gizi yang nomor 2 adalah akibat gizi lebih pada tubuh. Asupan gizi lebih menyebabkan kegemukan atau obesitas. Kegemukan akan mengakibatkan kelebihan lemak yang disimpan di bawah kulit dan berisiko tinggi untuk terjangkitnya penyakit seperti hipertensi, diabetes, jantung koroner, hati, kantong empedu, kanker, dan lain-lain. Maka dari itu, hindarilah kegemukan. Terima kasih. Semoga ulasan kami ini bermanfaat, mempunyai nilai yang tinggi, dan semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam penyajian berikutnya. Amin. Sebelum kami akhiri, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Astuti Andayani, Eskep MKS yang telah memotivasi kami. Jazakumullah bil khair. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.